di depan Kongres mengatakan bahwa sudah berhenti perangnya. Tetapi di sisi lain blokade masih terus dijalankan. Apa sebenarnya intrik dan juga maksud dari Presiden Donald Trump? Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Laksda TNI Purnawirawan Surya Wiranto, pengamat keamanan dan hukum laut internasional Unhan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Pagi, Pak Surya. Kemudian juga ada Pak Iwan Wirana Taatmaja, Dubes RI di Iran tahun 2007 hingga 2011. Selamat pagi. Pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, mungkin saya mau ke Pak Surya dulu ya. Oke. Pak Surya, melihat apa kemudian gestur dan juga langkah yang diambil oleh Donald Trump. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Donald Trump? Apakah menyelamatkan dirinya di depan Kongres, menyelamatkan politik dalam negerinya, tetapi tetap ingin melakukan konfrontasi militer di belakang? Ya, jadi kalau kita melihat gejala daripada Trump ini sejak awal kan dia punya obsesi yang tinggi ya untuk menyelesaikan masalah Iran ini dalam waktu 4 hari ya, dengan kekuatan militernya, kekuatan ekonominya ya. Tapi begitu dia melakukan serangan pertama dan menghasilkan pimpinan Khomeini meninggal, dia sudah merasa menang gitu ya. Nah, dia sangat kaget setelah hari-hari berikutnya itu Iran balas menyerang ya, dengan kekuatan peluru kendali, jarak pendek, jarak sedang, kemudian dengan menyiapkan peranjauan dan sebagainya. Jadi keinginan Presiden Trump ini agak terhambat waktu itu ya. Tapi kan bukannya dia berhenti ya, dia berusaha terus menyelesaikan keinginannya itu sampai tuntas. Bahkan sampai ada periode jeda ya, periode damai gitu. Ini diingkari juga ya dengan serangan Israel misalnya ke Lebanon dan sebagainya. Dan terakhir dia kan juga ikut nimbrung ini kalau Iran ini memblokade Selat Hormuz karena itu bagian dari coastal state-nya Iran ya. Tapi Amerika ini kan sebenarnya nggak berhak, tapi dia hadir di perairan Oman. Dia ikut blokade ya. Jadi artinya di sini ada dual side blockade ya. Ini untuk mengimbangi Iran sebenarnya ya. Dia merasa bahwa blokadenya ini sangat efektif. Karena blokadenya ini beda dengan Iran. Kalau Iran ini kan betul-betul stop untuk kepentingan ekonomi dunia. Ya. Kalau Amerika ini kan hanya untuk kepentingan Iran saja. Ya. Dengan blokade kapal mau masuk pelabuhan Iran nggak boleh. Yang keluar juga nggak boleh gitu. Dia merasa dengan memblokade itu nanti selesai urusannya. Kenyataannya tidak. Iran masih bertahan terus gitu ya. Bahkan Iran juga makin diancam dengan koersif diplomasi ya, diplomasi yang mengancam dengan militer, dengan tindakan-tindakan yang nggak jelas ya, oleh Trump ini. Iran masih tetap bertahan, ya karena apa? Karena dia adalah coastal state di situ, dia betul-betul menguasai selama 47 tahun dia di embargo itu, dia udah mengembangkan kekuatan militernya. Ya. Banyak hal lah ya. Banyak hal, khususnya di laut ya. Jadi kalau kita pernah mendengar bahwa Trump ini akan menyelesaikan menghancurkan kekuatan laut Iran, ya itu mungkin kalau di laut lepas ya. Tapi khusus di selat sempit ini, Iran yang lebih unggul ya. Karena dia ada di sana, dia punya pasukan nyamuk ya, kapal-kapal cepat yang berpuluh kendali. Setiap saat menyerang, kemudian ada ranjau, ada drone, ada senjata-senjata pantai ya. Dan ini sampai sekarang buktinya Trump katakan mau menetralisir Hormuz, mau menetralisir peranjauan di Hormuz, tidak terbukti ya. Amerika atau kekuatan Amerika ini hanya berada di luar daripada Hormuz itu sendiri. Dan terus melakukan propaganda juga ya. Propaganda, dia masih bertahan dengan kemampuannya itu. Ya. Kalau Iran kita lihat dalam diplomasi tawaran Amerika itu nuklir atau Hormuz, dia nggak mau nuklirnya karena nuklir itu kan nanti ya, next. Tapi Hormuz ini yang paling penting. Dengan dia tetap menjaga Hormuz, maka dunia akan kesulitan secara ekonomi, khususnya Amerika ya. Amerika dan dia terimbas juga. Nah itu, walaupun dia terimbas, tapi sekarang kan tinggal kuat-kuatan ini, bertahan. Dan buktinya ada kapal-kapal itu tetap bisa lolos lewat merapat ke ke pantai-pantainya di pelabuhan Iran yang lainnya ya. Masuk juga demikian. Betul. Jadi kalau menurut saya dalam two side blockade ini Iran at the time masih lebih unggul. Saya ke Pak Iwan deh. Pak Iwan,
apakah di Kongres tersebut Trump itu menyatakan berhenti dengan mengklaim kita sudah menang, terhitung sejak kita serangan awal 28 Februari dan lain sebagainya. Artinya kata-kata yang cenderung mungkin ingin memberikan laporan pertanggungjawaban di hadapan Kongres begitu. Tapi faktanya tidak sebagaimana yang terjadi begitu yang disampaikan di hadapan Kongres. Ini bentuk apa ini, Pak Iwan melihatnya, Pak Iwan? Ketakutan seorang Donald Trump atau apa? Bukan, ini adalah kalau dalam bahasa kita mungkin akal-akalan ya. Karena begini, dalam War Powers Act tahun 73 itu ditentukan. Jadi Amerika itu boleh melakukan aksi militer ketika keamanan Amerika terancam. Misalnya kan, dan itu waktunya 60 hari. Kalau 60 hari itu hostilitas harus diberhentikan. Harus diperbaharui dengan otorisasi Kongres. Oke. Tapi bisa diperpanjang 30 hari untuk penarikan, untuk ya. Nah ini kalau menurut hitung-hitungan dari mulai serangan, itu habis nih Mei ini. Iya. Ya kan? Di hari Jumat lalu. Iya. Oleh karena itu dia membuat pernyataan itu kan. Iya, betul. Sudah tidak ada hostilities lagi. Jadi sudah tidak ada permusuhan. Iya. Walaupun faktanya blokade masih ada. Iya, masih menuntut ancaman. nuklir dan lain sebagainya. Itulah. Jadi ini hanya untuk mensiasati bahwa ke Kongres, ke dalam negerinya bahwa saya sudah menghentikan hostilities. Saya tidak berperang lagi. Tapi Kongres kan tidak tinggal diam begitu saja dan tidak tutup mata begitu saja kan Pak Iwan ya gitu ya. Kenapa? Ya kan Kongres kan tidak tutup mata dan tidak diam Ya, juga. tapi persoalannya di Kongres masih mayoritas Republikan. Iya kan? Nah, itu persoalannya. Jadi, tetapi Trump membaca bahwa sekarang kan makin tipis tuh perbandingan Demokrat dengan itu di Kongres. Iya. Jangan-jangan kalau dia terus mendisregard Kongres, jangan-jangan nanti teman-temannya sendiri di Republikan kesel juga. Menarik gitu. dukungan juga. Iya, karena begini, perang ini betul-betul merugikan Amerika sendiri. Itu fakta. Fakta. Jadi ditutupnya Hormuz atau bergolaknya Hormuz itu imbasnya adalah ke perekonomian Amerika juga. Iya. Betul. Jadi bukan hanya ke Iran, Amerika terimbas. Ya. Pupuk yang berasal dari sana. Sekarang musim tanam di Amerika. Petani sudah mulai resah nih. Ya. Iya. Ini apa-apaan? Lalu kan wakil-wakilnya di Kongres, dia harus berbuat sesuatu dong. Apakah itu di Demokrat, apakah itu di Republikan. Iya. Dia harus memperlihatkan bahwa mereka sebagai wakil rakyat, dia harus berbuat sesuatu. Apa yang berbuat sesuatu? Mendesak Trump lah. Coba you selesaikan secara baik-baik ya. Atau, nah itu atonya itu ada kemungkinan you akan sulit nanti di midterm election. Ya kan? Kan sekarang kalau nggak salah tinggal satu tuh. Satu aja menyeberang. Tipis Udah. ya. Sangat tipis ya Sangat sudah ya. tipis. Nah oleh karena itu hitung-hitungan Trump. Oke. Saya jangan terus-terusan menafikan Kongres nih. Saya harus nurut berdasarkan aturan, yaitu War Powers Act itu. Dia harus ikuti lah, 6 hari dia berhenti. Oleh karena itu dia menyatakan, saya tidak bermusuhan lagi nih. Oke. Oke. Tidak bermusuhan lagi nih. Nah, tidak bermusuhan Tapi lagi. pupuk belum mulai lewat juga tuh pupuk tuh. Nah, Nah. itu, iya makanya. Nah, jadi itu masalah bagaimana mensiasati hukum. Kalau Iya. menurut saya, Iya. mensiasati hukum supaya dia tidak terus-terus terlihat melanggar. Karena banyak sudah dia langgar kan. Ya. Iya, iya. Hukum internasional dia langgar, hukum kebiasaan internasional dalam hukum laut dia langgar, hukum kemanusiaan dia langgar. Day one dia sudah melanggar hukum humaniter kan, Iya, dengan sekolah. mengebom sekolah, anak kecil. Rumah Dan itu sakit. sekarang publik internasional seolah-olah diam gitu loh. Seharusnya tekanan itu dilakukan kepada Amerika. Dari day one, ya kan? Tapi seolah-olah orang larut dengan hingar-bingar konfliknya Konflik itu ini. sendiri Ya. tanpa melihat kepada dasar-dasar hukum internasional yang harus ditegakkan oleh seluruh masyarakat internasional. Oke. Oke, Pak Iwan, melihat Amerika yang tetap melakukan blokade meskipun di hadapan Kongres mengatakan bahwa perang dihentikan, dan juga Anda yang berpengalaman berada di Iran selama kurang lebih 4 tahun, bagaimana Anda melihat tekanan blokade yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Iran? Apakah secara ekonomi Iran ini sebenarnya masih kuat untuk bertahan meskipun ada blokade yang dilakukan Amerika Serikat dan tidak bisa
memaksa Iran untuk kemudian mengalah terkait dengan poin nuklir yang diinginkan oleh Donald Trump? Dijawabnya nanti Pak Iwan, kita jeda dulu. Oh, gitu. Kami kembali saat lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog, saya mau ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau Anda melihat dan pernah berada di Iran, mengetahui dan mungkin bisa membaca kebatinan dan juga pikiran dari Iran, apakah dengan blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran bisa memaksa Iran untuk melonggarkan poin terhadap nuklir ini yang diinginkan oleh Amerika Serikat? Saya kok tidak melihat itu ya, karena kalau masalah nuklir antara Iran dan Amerika sebetulnya sudah tercapai agreement ketika Joint Plan of Action itu hampir disepakati pada tahun 2015, di mana Amerika tiba-tiba menarik diri. Kalau saya baca pada poin itu, kenapa Amerika menarik diri? Oh, ternyata nggak bisa di situ ditekannya. Ya. Saya lebih memilih cabut ketimbang melepaskan aset Iran dibukukan, mencabut sanksi. Ternyata nggak ada apa-apanya lah soal nuklir itu, mesti jauh gitu. Jadi bukan Amerika yang concern terhadap nuklir sebetulnya, Israel gitu loh. Oke. Jadi Takut untuk mereka panik kali ya gitu ya. panik. Jadi untuk Iran, saya udah 47 tahun udah biasa itu saya hidup sengsara kan. Ya. Nah sekarang malahan dari situasi yang seperti ini, di mana Hormuz bisa dimainkan, ya, Bisa dimainkan. bisa dimainkan. Menurut saya Iran dimainkan. Tadi seperti Marsikal katakan bahwa ada jalan-jalan melalui pantai Pakistan ke India ke bawah, itu lolos itu. Tapi bayar dong. Ya, ya. Dan Bank Sentral Iran menurut pemberitaan internasional itu sudah mengkonfirm bahwa uangnya itu sudah masuk ke Bank Sentral. Artinya pembayaran itu memang ada. Lancar-lancar saja. Lancar-lancar saja. Nah, jadi ini perang narasi sebetulnya. Perang narasi. Nah, Ya. perang narasi ya siapa yang diputarbalikan itu ya untuk Iran ya nggak apa-apalah. Tapi dia akan terus mencoba. Berapapun yang dia bisa kutip ya dari kapal yang bisa lolos itu udah nilai plus ketimbang sebelum ada peristiwa Hormuz itu. Jadi Sebetulnya kan Hormuz itu baik-baik saja sebelum ya. dan Iran tidak mendapat sepeser dari situ, iya kan? Kecuali dari perdagangan normalnya itu. Nah, sekarang dia dapat kutipan $2 juta setiap kapal 2 itu. juta, Iya kan? Iya. Wah, ini cuan nih. Cuan ini. Baru saya bilang cuan ini gitu. Gitu loh. Jadi Iran itu kembali ke beberapa pertanyaan Bang, sudah terbiasa. Sudah biasa. Sudah terbiasa. Artinya kalau dalam konteks nuklir ini ya Amerika dong yang berarti yang dikipas-kipas oleh Israel gitu ya. Ya, sejak lama itu. Oke. Sejak lama itu memang begitu. Dan kalau boleh agak sedikit keluar dari situ dalam konteks Pak Arief bilang, hanya zaman Trump ini saja Israel bisa meyakinkan Amerika menyerang Iran. Kenapa Anda mengatakan zaman ini saja? Sebelum-sebelumnya ditolak oleh 7 presiden Amerika sebelumnya. Contoh misalnya. Rengekan Israel untuk serang dong Iran, serang dong. Itu tidak pernah dilakukan. Dan Amerika tidak pernah menyerang Iran. Iya betul. Even seorang George Bush senior itu misalnya. Seorang George Bush malah jengkel dia. Jadi saya pernah baca artikel mengatakan saking jengkelnya karena terus disuruh jangan, malahan dia menghentikan bantuan pemukiman, pembangunan pemukiman kepada Israel. Kalau menurut saya itu karena dia jengkel. Oke. Jadi, pada jam Trump inilah berhasil Israel. Berhasil. Kenapa kira-kira Pak Iwan? Karena agak lain ya. Ya karena ya itu dia melihat ada kesempatan. Nah ini Trump ini saya mempunyai sesuatu lah bisa mendesak Trump ini untuk dan buktinya apapun yang ada di dalam benak Israel buktinya memang Trump melakukannya, ya kan? Trump melakukan serangan itu dan dengan segala kekacauannya, khususnya dibilang pelanggaran hukum internasional. Toh Amerika yang seharusnya menjadi champion dari upholding semua international norm itu sekarang dilanggar semua oleh dia demi Israel, gitu. Oke, saya ke Pak Surya. Pak Surya, artinya apakah Anda sepakat juga bahwa urusan Hormuz, urusan beberapa negara, nasib beberapa negara ya yang membutuhkan selat ini begitu, ini juga bagian dari narasi juga gitu? Atau kedepannya ini justru malah lebih agak sedikit menakutkan juga gitu?
Ya seperti yang dijelaskan Pak Iwan tadi, jadi Iran ini kan sebenarnya balancing aja dia, balancing power untuk penguasaan Hormuz ya. Niat-niat awal tuh nggak ada seperti itu. Iya. Ya. Dulu pernah perang dengan Iran ya, ada juga tanker war misalnya, itu juga ada upaya ke situ. Tapi yang sekarang ini kan senjata strategis apa yang dipakai Iran untuk menghadapi kekuatan militer Amerika dan ekonominya gitu ya. Jadi dia gunakan archipelagicnya aja, archipelagic warfare, economic warfare gitu ya, dengan menyetop kapal-kapal yang keluar masuk di Hormuz tersebut. Ya. Economic warfare tadi. Economic warfare. Nah, Amerika ini kan juga tidak mau kalah ya, begitu buntu dia ikut-ikutan gitu ya. Tapi kalau kita lihat ikut-ikutannya ini dengan komentar-komentarnya presidennya ini jadi lucu gitu ya. Dia hanya bisa blokade di Teluk Oman itu aja. Iya. Dia tidak bisa masuk. Dia tidak bisa melakukan sesumbarnya Trump bahwa dia akan menguasai Hormuz, dia akan menetralisir Ranjau dan dia nggak punya kemampuan itu. Nggak punya kemampuan itu. Ya, walaupun dia besar, ya ada 3 strike aircraft kapal-kapal induk di sana. Iya, kapal induk itu. Tapi Meskipun kapal beberapa sudah ditarik kabarnya kan gitu kan? Iya, dan mereka itu kan stand off jauh gitu loh, karena dia takut ya. Betul. Terhadap rudal-rudal, terhadap serangan kapal-kapal kecil itu. Dia stand off, sehingga dia tidak terlalu berbuat banyak. Yang berbuat itu hanya beberapa kapal yang ditugaskan untuk blokade. Iya. Nah kalau kita lihat blokadenya sekarang, ya kita tinggal bandingkan saja. Katakan tadi sudah berapa puluh kapal yang di 45. 45 gitu ya. Tapi kan ini tidak berdampak secara langsung menurut saya berbandingan kekuatan dengan Iran itself ya. Karena Iran ini masih menikmati tolnya tadi. Ya kapal-kapal ini tidak lewat Hormuz langsung keluar ke Teluk Oman, tapi dia menyusur pantai seperti mana Pak Iwan sampaikan tadi. Sehingga dia safe gitu ya. Keluar masuk dia lewat situ. Ada cuan di situ ya. Ada cuan di situ dan blokade ini tidak akan mampu sampai masuk ke nggak akan sampai. Ya, sampai masuk ke apa ini teritorial negara-negara tersebut ya. Iran dan sekitarnya itu kan tidak mungkin sampai sana. Dia hanya yang betul-betul keluar dari Hormuz ke Teluk Oman saja gitu ya. Nah, ini sekarang yang dibergenkan terus antara Iran dan Amerika. Ya. Walaupun Amerika ini sudah berhenti perang ya, sudah damai, tapi kan dia tidak mencabut blokadenya. Blokadenya masih ada di situ. Ya. Demikian juga Iran. Kalau dia mencabut dia rugi dong. Nah, tapi dampaknya ini dampak internasionalnya ya itu kan terasa ya, khususnya Amerika ini. Amerika kapal-kapal lain tadi bisa lewat menyusuri pantai, tapi kapal Amerika dan sekutunya yang tidak menyukai Iran ini betul-betul diblok. Ya. Nah, sampai kapan mau bertahan? Itu dia. Ya. Trump sendiri bilang, lu buat tahan terus lo, kapal-kapal nggak bisa masuk pelabuhan lo, yang dari pelabuhan nggak bisa keluar gitu. Tapi dia lupa tadi ada kapal-kapal yang menyusur pantai dengan aman itu. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi at the time saya berpikir blokade two side blokade ini lebih kuat Iran daripada yang Amerika. Oke. Sedikit sebelum kita mengakhiri diskusi kita pagi ini Pak Iwan. Artinya kalau memang Trump terus-menerus mengatakan menolak draft atau menolak proposal dan lain sebagainya, mungkinkah Iran masih akan terus melakukan pengajuan draft atau proposal tahap 3, tahap 4, tahap 5? Atau it's over saja udah gitu. Untuk Iran nothing tulus. Nothing tulus ya? Iya, biarin aja seperti sekarang ini. Ngapain dia cari gara-gara ya dengan mengajukan proposal-proposal. Karena semua yang ada itu sebetulnya sudah masing-masing tahu lah. Bukan hanya Iran, bukan hanya Amerika, masyarakat internasional sudah tahu apa sebetulnya yang at stake. Ya, jadi nggak perlu lagi dirasa. Sekarang yang dimainkan tuh justru hanya 2. Apa itu? Nuklir atau Hormuz. Yes. Mana yang duluan harus dibahas? Kata Iran, Hormuz lah. Nuklir untuk saya nggak ada masalah. Dia bilang ke Amerika ya, dalam hatinya, you kan tahu masalah nuklir itu bukan concern you. You jauh di sana ya kan. Dan you bisa mengatasi segalanya mengenai nuklir ini. Jadi udahlah, yang kita bisa bicarakan itu ya Hormuz ini. Karena Hormuz ini pengaruhnya ke you,
ke saya dan ke internasional. Internasional. Iya. Di kita kantong plastik aja udah naik. Iya betul, berdampak ya. Kita lihat ya, apakah Iran dan Amerika Serikat ini akan kembali ke meja perundingan atau biarin aja dulu nih statusnya gantung sampai ada kemudian yang mau mengalah. Terima kasih Pak Iwan, terima kasih Pak Pak Iwan. Surya. Pak Surya, terima kasih waktunya berkenan hadir di studio kami. Baik, kita jeda dulu sejenak, kita akan dengarkan laporan langsung nanti dari rekan kami Yandri Subekti dari Amerika Serikat ya. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.